bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah dalam ibadah minggu kita meskipun masih di rumah masing-masing. Tetapi kakak percaya tidak mengurangi semangat kita untuk mau bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini Allah masih memberkati dan menyertai kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Allah turut hadir di dalam ibadah minggu kami pada hari ini, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan Engkau yang tetap menyertai kebaktian kami dari awal sampai akhir. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan kebaktian kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada sekeliling kita yang ada di samping kanan kita, kepada mama papa kita, bahwa kita mau mengasihi orang lain di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita memuji kembali nama Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi, Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Tuhanku
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak di sini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan sudah membangunkan kami anak-anak Tuhan dan memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kakak kami, Engkau mau memberikan dia hikmat sehingga melalui kakak kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami juga bisa memakaikan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kakak ulangi ya, dari Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Kalau yang belum bisa baca boleh minta tolong dengan orang tua atau keluarga di rumah ya. Kita baca. Judul perikopnya adalah taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat tadi judulnya apa? Judul perikop bacaannya tadi adalah apa? Taat dan kasih. Nah kira-kira ada yang bisa tebak tema kita hari ini apa ya? Tadi bacaannya terkait dengan orang tua. Nah, apa ya temanya? Temanya adalah aku sayang orang tuaku. Kita ulang sama-sama ya. Sambil boleh ya peluk papa dan mamanya ya, yang atau ayah dan bundanya.
yang ada di sebelah gitu ya. Boleh peluk juga kakek dan neneknya atau siapapun yang ada di rumah ya. Kita sama-sama bilang, aku sayang orang tuaku. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, semua udah mengerti atau belum ya apa itu arti kata orang tua? Orang tua apa ya kak? Apa orang yang sudah tua? Bukan ya. Jadi maksudnya orang tua adalah orang yang melahirkan kita atau orang yang merawat kita, orang yang menjaga dan membesarkan kita. Jadi siapa aja sih orang tua? Nah, tadi kakak bilang ya, bisa melahirkan atau dia yang merawat, menjaga dan membesarkan kita. Nah, kalau kakak mau tanya pasti udah tahu semua nih jawabannya. Nah, balita kan pinter-pinter ya. Nih kakak punya gambar. Nah, ini adalah gambar orang tua. Kira-kira ada yang bisa tebak? Kalau yang di sebelah sini yang pakai kacamata, berkumis, pakai dasi, pakai jas laki-laki. Ini siapa ya panggilannya? Panggilannya siapa ya? Ada yang tahu? Di rumah dipanggil apa? Oh, ada yang jawab papa, ada yang jawab ayah, ada yang jawab bapak, ada yang bilang lagi siapa? Bapak atau dedi bisa juga. Nah, ya betul, ini adalah orang tua laki-laki. Kita panggilnya adalah papa atau ayah, gitu ya. Ada banyak panggilannya. Lalu yang di sebelah sini ada yang tahu? Ini perempuan. Lalu jadi pakai kacamata. Ada juga yang enggak sih. Terus di sini dia pakai kalung, pakai anting. Nah, kira-kira panggilannya siapa ya? Apa kakak nggak dengar? Mama, betul. Ini mama atau biasanya dipanggil juga ibu. Ada yang panggil ibu, ada yang panggil apa lagi ya? Ada yang panggil bunda, ada yang panggil mami, ada yang panggil kalau orang Karo panggilnya apa? Nande. Nah, jadi ini adalah orang tua kita. Jadi kita punya orang tua, papa dan mama atau ayah dan bunda. Nah, selain itu ada juga loh yang mungkin bisa merawat dan membesarkan kita. Namanya siapa? Orang tuanya papa dan mama siapa? Kakek atau nenek. Nah, kalau kakek adalah orang tua dari papa atau mama yang laki-laki. Nah, kalau nenek adalah orang tua dari papa atau mama yang perempuan. Nah, sama ya, semua itu adalah orang tua yang harus kita sayangi. Nah, sekarang kakak mau tanya, kenapa ya kok kita harus sayang sama orang tua? Ada yang tahu nggak ya kenapa kita harus sayang sama orang tua? Ya, jawabannya ada 3 ya nak ya. Ingat ya, jawabannya ada berapa? Ada 3 kak. Nah, sekarang kakak mau jelasin. Yang pertama adalah karena kenapa kok kita harus sayang? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan di bumi. Nah, kenapa kok orang tua itu wakil Tuhan ya kak? Ya karena Tuhan menitipkan kita kepada orang tua kita. Jadi selama kita masih di bumi, itu adalah tugas orang tua untuk mendidik dan mengajar kita. Mengajar kita anak-anak Tuhan, supaya nanti kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang baik, mau dengar dengaran. Jadi yang pertama tadi apa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Nah, yang kedua apa nih kak? Kenapa kok kita harus sayang sama orang tua? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita diperintah
itu harus apa nak? Harus patuh. Apalagi Tuhan yang memerintah, sama orang tua aja kita harus patuh, apalagi Tuhan yang perintahkan. Perintah yang kelima ya. Jadi perintahnya bunyinya gini nak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak menghormati Tuhan, menghormati orang tua, kira-kira Tuhan sayang nggak ya sama kita? Kira-kira Tuhan marah nggak ya sama kita kalau kita nggak menghormati orang tua? Marah ya pastinya, karena menghormati orang tua itu adalah perintah siapa nak? Perintah dari Tuhan. Jadi yang kedua adalah kenapa kita harus sayang orang tua? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, yang ketiga apa nih kak? Tadi kan katanya ada 3. Yang ketiga adalah karena kalau kita menghormati orang tua, seperti tadi dibilang ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, kira-kira Tuhan bakalan kasih berkat nggak ya buat kita? Enggak ya. Jadi Tuhan tidak menyukai orang-orang yang tidak menghormati atau menyayangi kedua orang tuanya. Gitu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau misalkan orang tuanya jahat gimana? Tetap harus dihormatin ya kak? Kalau orang tuanya suka mukul atau orang tuanya misalnya malas ke gereja atau orang tuanya suka berkata kasar, kira-kira kita tetap harus menghormati atau enggak ya? Jawabannya adalah tetap harus menghormati ya. Kenapa nak? Tadi kakak sudah bilang alasannya 3. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini yang bertugas menjaga, merawat, dan membesarkan kita. Lalu dia juga adalah perintah dari Tuhan supaya kita menyayangi dan menghormati orang tua. Jadi kita harus patuh pada perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, supaya kita mendapat berkat dari Tuhan dan tidak bersyarat ya nak ya. Kalau misalkan kita memberi orang, kita tidak boleh mengharapkan kembali ya. Kalau kita memberikan seseorang itu harus dengan tulus. Jadi tidak boleh ada syaratnya. Kalau aku sayang sama orang tua harus sayang balik sama aku. Nggak boleh begitu ya. Kita menyayangi orang lain, menyayangi siapapun harus dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan ada syaratnya. Jadi nggak boleh ya. Nah kak, aku mau nanya dong, kalau memang orang tua itu adalah wakil Tuhan, kenapa kok dia nggak seperti Tuhan? Kenapa kok dia sering marah-marah? Kenapa kok dia sering nggak ke gereja? Kenapa kok dia suka pukul-pukul aku? Nah, ingat ya, karena orang tua itu adalah juga manusia. Orang tua adalah manusia yang penuh dengan dosa, sama seperti kita juga. Nah, tugas kita sebagai anak hanya menyayangi orang tua kita tanpa syarat, supaya nanti melalui sikap kita orang tua kita bisa diubahkan ya nak ya. Jadi kalau orang aja nih, kalau jahat sama kita boleh nggak jahatin balik? Nggak boleh ya. Kalau misalkan ada yang pukul kita nggak boleh balas pukul. Tuhan bilang kasih pipi kanan, kalau dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Nggak boleh kita balas pukul. Nah kalau kita dijahatin orang, kita nggak boleh balas jahat. Sama seperti dengan kalau kita menyayangi orang tua kita. Kalau kita dipukul oleh orang tua kita tetap harus sayang sama orang tua kita. Dan
kita doakan supaya orang tua kita selalu sehat dan juga menyayangi kita dan berubah ya kalau misalkan orang tuanya masih belum menjadi orang tua yang baik. Nah, tugas kita tadi kakak bilang, selain sayang, kita juga menghormati, kita tidak boleh melawan. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira kalau misalkan anak-anak balita suka melawan gak ya sama orang tua? Nah, contoh melawan itu apa nih, kakak kasih tahu nih. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Maaf
ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, adik-adik tadi sudah melihat YouTube-nya ya. Tadi di video tadi si anak kecilnya suka melawan orang tua, tetapi di akhir cerita anak kecil tersebut sadar bahwa kita tidak boleh tidak boleh melawan orang tua, dan kita harus selalu menghormati, menyayangi orang tua kita tanpa syarat. Ya, jadi kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan orang tua kita harus tetap menyayangi mereka. Jadi tetap ingat ya, sayang papa dan mama, kakek dan nenek, dan semua orang yang merawat, menyayangi dan menjaga kita. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, anak-anak batita dan balita, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan, Engkau mau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mematuhi perintah Tuhan untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua kami selama kami hidup. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu untuk kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah itu semakin membuat kita anak-anak sekolah minggu semakin mengasihi orang tua kita. Kita menyatakan ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, juga untuk berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita mengumpulkan persembahan kita. Mari siapkan persembahannya, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Isekin kami enda o Bapa.
Kita mau berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biar Tuhan yang memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu Tuhan boleh untuk memuliakan namamu dan untuk kemajuan gerejamu. Berkati juga yang tinggal bagi kami, berkati orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin. Kakak akan menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, buat adik-adik semua, khusus di kelas balita, kecil dan tanggung, setelah selesai ibadah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Dan kalau sudah selesai, dikumpulkan ke wali kelas masing-masing bersama dengan renungan yang sudah dikerjakan 1 minggu sebelumnya. Pengumuman yang kedua, untuk minggu ini juga sudah dibagikan kembali ayat renungannya. Jangan lupa untuk dikerjakan kembali. Sekian warta jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur buat rangkaian ibadah yang sudah boleh kita selesaikan dari awal tadi, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu komitmen, biarlah di dalam hati kita setiap hari kita mau menyatakan bahwa kita mau senantiasa mengasihi orang tua kita, dan kita juga lakukan di dalam tindakan kita untuk senantiasa mengasihi orang tua kita. Kita nyatakan komitmen hati kita bernyanyi terima kasih untuk cinta. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami yang boleh kami selesaikan dengan baik. Biar Tuhan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di Runggun Studio Alam, yang di dalam minggu-minggu depan akan mengikuti ujian semester maupun persiapan-persiapannya. Biar Tuhan Kau yang memberkati anak-anak KKR Runggun Studio Alam. Tuhan memberikan kepintaran dan kemampuan bagi mereka supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawabnya.
untuk tetap menjadi murid yang baik, mau belajar sungguh-sungguh. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang tua kami. Kami bersyukur Allah boleh memberikan orang tua yang baik bagi kami, yang mengasihi kami. Biar Tuhan Engkau yang mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berbakti dan mengasihi orang tuanya. Ajari kami juga Tuhan mau belajar supaya senantiasa menyenangkan hati orang tua kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati semua aktivitas mereka. Biar Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Biar berkat-berkat Tuhan tidak pernah terhalang bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam satu nama yang indah yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.